guys, kita sekarang lagi mau Jeplingko. Kita mau ke terminal Kampung Melayu. Ini lagi pada nunggu Jeplingko. Dani. Ada Dani lagi nge-vlog guys. Respect main. Wih, Jody gila. Anak baju. Anak bocah tuh. Hilang. Udah sudah sampai di mana nih, Jod? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kampung Melayu. Ini kita jalan kaki habis turun dari 5M. Bersama Pak Afkar, Pak Saril, dan yang lain. Kita jalan kaki menuju Museum Juang. Ini kita sudah sampai di Gedung Juang 45. Ini guys, kita sudah sampai di Gedung Juang. Saksikan keseruannya, oke? Depan museum ini ada telapak tangan wanita pejuang 45 dan pengisi pembangunan. Ini ada telapak tangan wanita pejuang lainnya. Nah, pasca proklamasi kemerdekaan, para pemuda Menteng 31 melebur dengan Komite Fund Aksi Revolusi Proklamasi dan berhasil merebut kembali Gedung Menteng 31 dari tangan Jawa Hokokai pada tanggal 23 Agustus 1945. Program pertama Komite Fund Aksi yaitu mendesak agar dibentuk Komunitas Nasional Indonesia Pusat atau KINIP dan menjadikan pembela tanah air atau PETA, serta Heiho sebagai Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Setelah PETA dibubarkan oleh Jepang, Komite Fund Aksi merubah total programnya dengan menyusun kekuatan pemuda bersenjata yang dipelopori Angkatan Pemuda API di Menteng 31 yang kemudian melebur ke dalam organisasi bersenjata Laskar Rakyat Jakarta Raja yang dibentuk di belakang Gedung Menteng 31. Pada masa pendudukan Jepang, Hotel Skomper di Jalan Menteng 31 dikuasai oleh Sandebu atau Barisan Propaganda Jepang. Pada bulan Juli 1942, Gedung Menteng 31 diserahkan kepada para pemuda Indonesia dan atas kerja keras para pemuda seperti Adam Malik, Sukarni, Khairul Saleh, dan AM Hanafi. Gedung Menteng 31 dijadikan asrama Angkatan Baru Indonesia. Nah, di sini ada tokoh Khairul Saleh. Khairul Saleh merupakan seorang pemuda intelektual, student RH, dan ketua PPI. Bersama Sukarni dan AM Hanafi, Khairul Saleh menjalankan asrama Angkatan Muda Indonesia dan Komite Fund Aksi sebagai wakil ketua. Pada masa persiapan proklamasi kemerdekaan, Khairul Saleh ikut serta membayang Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dan mengikuti rapat di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Selanjutnya sini ada Sukarni, seorang tokoh muda radikal yang selalu berjuang di bawah tanah dan pengagum Tan Malaka juga kader Pari Tan Malaka. Namun menerima Bung Karno sebagai leader karena Bung Karno dianggap kode revolusi dan sebagai pemersatu nasional. Perannya dalam proses proklamasi sangat besar. Beliaulah yang kemudian menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan penodongan senjata. Selanjutnya adalah AM Hanafi. Gedung Menteng 31 tidak lepas dari kisah AM Hanafi. Pemuda Bengkulu ini disebut-sebut sebagai anak emas Soekarno setelah bertemu Soekarno pertama kali di Bengkulu saat beliau dibuang oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya ada Malik. Pemuda Adam Malik berperawakan kecil dan langsing. Mendapat julukan si Akoy karena tinggal dari kedekatannya dengan masyarakat di Buiten Tigerstak Glodok. Adam Malik mengepalai kantor berita Antara yang kemudian dirubah menjadi dome oleh pemerintah Jepang. Menteng 31 merupakan tempat merancang berbagai aksi. Gedung Menteng 31 merupakan tempat merancang berbagai aksi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menteng 31 juga menjadi tempat pendidikan bagi tokoh-tokoh politik bangsa Indonesia. Ini ada gambar-gambar pahlawan-pahlawan Indonesia. Ini adalah kursi santai Bung Hatta. Kursi siapa kan? Bung Hatta. Di sini juga ada situasi setelah upacara pembacaan teks proklamasi. Ini upacara setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus di Rumah Soekarno.
Ini merupakan propaganda Jepang. Ini nih, Bang. Nih. Ini merupakan propaganda yang cahaya Asia Nippon pelindung Asia. Ini bohong ya guys ya. Ini bohong ini. Bohong ini. Ini bohong. Ini jadi saya rela membela tanah air atau PETA. Ini pembentukan tentara merupakan pasukan yang pembela dibentuk pada PETA. masa Gubernur Jepang tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Ini merupakan mata uang yang diterbitkan pemerintah kolonial Jepang senilai Rp10. Ini merupakan kain bagor. Kalau 10 kalau sekarang berapa kan kira-kira? Nggak tahu anjir. Ini merupakan seragam tentara PETA. Nah, ini seragamnya ya. Samurai atau gunto. Ya, itu ini junto. Ini adalah penampakan bom ya. Mata ini adalah Hirohito, guys. Ini kondisi saat Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Oh, bawa dipegangkan. Oh, ini merupakan bendera PETA. Udah. Ini adalah foto-foto pada saat Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Ini merupakan kelompok-kelompok perjuangan pada masa kolonial Jepang. Yang pertama ada kelompok anti fasisme Jepang, kelompok PETA atau pembela tanah air. Ini perjuangannya. Ini kita ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Lalu kelompok Kaigun dan kelompok Menteng 31. Ini ada 4 serangkai dalam Putra: Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mansur. Ada penjelasan masa pendudukan Jepang. Ningrat, Ahaya Sutya, dan Soeharto. Dan lanjut lagi ada Poetera, berisi Insinyur Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji. Ini adalah API atau Angkatan Muda Indonesia, dibentuk oleh para pemuda Menteng 31 yang ini adalah penampakannya. Ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Ini adalah rumah Rengas Dengklok. Pada subuh 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur diamankan para pemuda yang didukung pasukan PETA pimpinan Shindoko Shingi. Ini rapat Rengas Dengklok. Ini adalah situasi saat rapat Rengas Dengklok. Ada saat perumusan teks proklamasi. Ini ada replikanya, ilustrasinya. Di sini naskah proklamasi. Kita lanjut lagi jalan ya. Ini ada apel pemuda Menteng 31. Dari awal banget berjuang ini lebih fokus ke tokoh daripada ke peristiwa. Di tokoh juga, tokoh-tokoh. Ini ada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tempuran Surabaya 10 November 1945. Peristiwa Bandung Lautan Api. Ini ada belati yang digunakan Bapak Mamun pejuang di daerah Bandung. Di sini ada tanda pangkat dan kartu anggota pejuang Bapak Mamun. Juga ada helm militer. Di sini ada Van den Bosch, adalah seorang
anggota tentara KL yang ikut dalam misi Politionel Actie di Indonesia. Ini ada tanda pangkat Belanda, kaos kaki tentara, bantal air militer, selendang batik setrah, majalah dari Grenadier Belanda de Granat, sarung pistol pinggang, dan skill at arm recordbook. Ini adalah penampakannya guys ya. Tingkat perlengkapan dinas Majen Prof. Dr. Mustopo. Lukisan Jenderal Sudirman bersama prajurit sedang bergerilya di lokasi Pegunungan Yogyakarta pada tahun 1946. Ini adalah perjuangan menuju negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada Tandu Jenderal Sudirman. Ini ada pakaian dari Mustopo. Pakaian harian Majen Prof. Dr. R. Mustopo yang digunakan pada saat penyamaran itu baju lurik, sarung kotak-kotak, dan kopiah hitam. Ini adalah penampakannya guys. Ini adalah bambu runcing. Ketika armada Jepang mendekati Pulau Jawa akhir Februari 1942, Belanda mengira akan menerjunkan pasukan payung di Kalijati. Maka diperluaslah ribuan bambu yang diruncingkan ujungnya untuk menyambut pasukan para Jepang. Ternyata Jepang mendarat di pantai laut dekat Eretan, langsung menuju Subang dan mengancam Kalijati. Ribuan bambu tadi justru dijadikan alat latihan baris berbaris para pemuda Seine dan Kaibodan Gakutai Hizbullah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia digunakan oleh para pejuang untuk melawan musuh. Lu tau nggak? Gue ngerekam 10 menit, tau-taunya gue pakai selang waktu. Ini ada bom molotov, senjata yang digunakan di kalangan gerilyawan, dan juga ada anggar bambu. Teknologi menuju negara Kesatuan Republik Indonesia. Teknologi perjuangan diplomasi RI. Oke, itu sekian penjelasan saya tentang Museum Juang 45. Gimana, Jo? Gimana museum ini? Museumnya dulu udah pernah, tapi banyak kenangannya. Mirip. Iya, aku masih tahu. Nah, itu penjelasan dari saya ya. Ini Ben, Kes. Halo. Dah. Zaman itu